Di area depan terlalu dalam, dia pun harus ditumbangkan bersama dengan Sword. Dan mereka ngotot banget untuk memenangkan game ini. Sehingga semuanya harus dikomit. Akhirnya Malaysia mendapat, gak ke Iron Hook ya. Itu tuh, ngeri kan? Pagi-pagi udah ditarik. Aduh, itu udah PR sih. Ya tapi my Jenny di area mid lane dia masih berperang dengan santuy aja, berperang dengan minion karena awal-awal seharusnya nggak akan menjadi tantangan yang besar untuk bertahan di arah mid lane. Iron Hook-nya connect di bagian Little Wanderer, belum ada follow up damage. Oh, Sword di sini harus menerima damage. Flicker masih ditahan, tetapi tampaknya damage dari Sanguine Claws. Dua member dengan ada Flicker, Black mencoba untuk bertahan, kabur ke area samping. Pemain dari Myanmar berusaha untuk memfight balik tapi Beno nggak bisa untuk menahan lagi. PS datang terlalu terlambat, nggak bisa untuk memberikan damage kepada tim Malaysia. Lalu agresif, Beno harus membayar nyawanya di bagian bawah. Kita lihat 1v1 antara Cloud dan juga Beatrice. Masih cukup imbang, bahkan Cloud-nya harus recall tetapi udah clear jadi nggak terlalu rugi. Ya. Dia langsung aja nggak mau ambil resiko sampai low HP karena ada Sorn yang akan terus-menerus roaming. Iron Hook-nya kalau sampai connect berbahaya ketika HP kita nggak full. Tapi rotasi dari Sorn pun kayak mulai diikutin pula. Black di area bottom lane sudah membuka map bersama dengan Gumi maju ke area depan. Terlalu agresif dari Gumi, dia masih bisa mundur tentunya dengan Battle Mirror Image. Di area bottom lane mempressure terus-menerus dilakukan oleh keduanya. Ya, kita lihat tempo kembali menurun, belum ada pergerakan. Di bagian tengah kita lihat Black tertangkap, masih ada guiding win untuk kabur, tetapi Turtle sudah hadir. Itu akan menjadi target kedua tim. Kita lihat setapan dari Malaysia dan juga Myanmar. Karena nggak ada yang mau ngelepasin Turtle sih. Ingin ngedapetin pundi-pundi gold, tapi Formace menghujani tim Myanmar, ngezoning out dan magerin arah Turtle-nya. Turtle terreset. Ini akan memakan waktu lama karena keduanya bisa sama-sama poking damage. Nggak ada yang mau komit berlebihan. Lihat tuh, dari si ini ya, siapa tuh Sornya. Dia lagi nyoba-nyoba buat tarik Iron Hook. Kalau kena, ini di komit terlalu. Kalau nggak kena ya udah biarin aja. Reset dulu. Betul. Karena agak bahaya ya kalau mereka mau coba buat dapetin turtle sekarang. Tapi digas nih. Iya, karena Beatrice sudah dibuka. Black Dragon Form menuju ke arah lini belakang. Turtle berhasil diamankan oleh Chiku dengan ada nice retry. Tapi real world manipulation di pop up. Beno dari arah samping menuju ke arah lini belakang dari Malaysia. Dan dua member sudah down. Pemain dari Myanmar selamat semuanya. Nggak ada yang menjadi korban. Itu benar-benar nice mekanik banget di mana Furious Dive-nya meng-cancel heavy spin-nya. Dan itu yang membuat Chiku sedikit terperangkap di situasi yang cukup awkward. Oke, Turtle tuker 2 nyawa. Lebih worth it yang mana, Wawa? Gimana ya, kalau bicara ya objektif lah ya. Objektif. Ya seharusnya. Tapi ya Beno sendiri di top lane ini masih duel internal yang terjadi ya. Gak ada habisnya sama sekali. Karena sebenarnya kalau secara timing Formace kalau dia bisa dapetin pasifnya Pashu itu bisa dapet ya. Apalagi dia flicker sih susah sih buat pakai flicker. Menurutku Myanmar ketika mereka ngedapetin Chiku itu udah bonus. Dengan kecepatan farming milik PS, dengan linknya, terus Chiku yang dihentiin. Dia harus tumbang, timing untuk farming juga berkurang. Ngebikin Myanmar bisa ngedapetin temponya duluan sih. Mereka bisa gerak duluan, bisa nge-group up juga. Dan PR dari Myanmar, mereka harus bisa untuk selamat dari usaha pick off yang dimiliki oleh Malaysia. Banyak banget, Chiku bisa, Formace bisa. Pergi ada Sorn. Setuju banget, tapi lihat pergerakan dari Malaysia membuat tampaknya Myanmar agak sedikit kebingungan ya. Momo dengan cukup bebas bisa mengambil plating gold. Pergerakan yang agresif tampaknya Myanmar mau buka fight. Mampukah belum? Ada connection dan kita lihat di bagian tengah. Yes, Myanmar kayak mereka sibuk untuk berotasi ke arah kanan kiri belum menyentuh turret sama sekali. Berbeda halnya dengan Malaysia, ada Momo yang udah ngepet di area bawah, gold shield udah dirontokin membuat dia mengejar ketinggalan network untuk tim Malaysia. Point kill memang kalah tapi tengok Sorn mendapatkan blood hunt ke arah Black yang tak bisa kabur lagi. Flicker pun tak bisa di pop up tapi heavy spin di pop up mengusir mundur semua pemain dari Myanmar dan mensecure area Turtle terlebih dahulu. Yes, tentunya kalau orang tampaknya PS di sini berhasil mengambil retribution-nya. Rumor Retribution digunakan dan bahkan
Naga dari teman-teman dari Beno belum mampu membuka fight dengan baik. Untuk saat ini satu tuker turtle dan ruang gerak untuk formasi bagian atas. Lagi dan lagi Malaysia tidak lupa objektif. Ya mereka fokusnya turret sih. Dan Myanmar walaupun mereka bisa untuk bergerak cepat, tapi nggak ada yang bisa mereka dapetin. Cuma satu pick off. Sedangkan Malaysia keuntungannya saat baik. Dua turret secara bersamaan, hampir bersamaan didapatkan. Blasting duet di pop up dan ada circling eagle menuju ke arah belakang bersama dengan Riding Wind. Formace dalam bahaya, dibombardir dengan damage yang sangat besar. Ciku datang sedikit terlambat, tapi Formace terlambat dan heavy spin dikeluarkan. Walaupun Formace sudah tumbang, tapi pertukarannya adalah untuk Beno. Pertukaran untuk Beno dan bahkan purple buff tadi diambil. Jadi sebenarnya Malaysia ini makronya jalan banget Bude dan juga Om Wawa. Dimana Myanmar hanya bermain respon dan Malaysia yang lihat turret atas sudah hancur, turret bawah udah hancur. Dari segi gold beda tipis tapi lihat. Tampaknya targetnya adalah mid sekarang. Ya, karena mereka udah dapetin kan buat objektif atas dan juga di bawahnya. Ini tinggal nunggu moonnya sebenarnya buat untuk team fight ya. Cuman yang kita ketahui tadi dari draftnya sendiri. Potensi dari Myanmar adalah ketika mereka all in. Ada Blazing Duet dilepaskan, Black Dragon Form, plusnya lagi ada Link dengan Tempest of Blade-nya. Jadi kita masih menunggu sebenarnya untuk Myanmarnya kapan mereka akan melakukan inisiasi seperti itu. Soalnya masih panjang sih, item-itemnya aja belum cukup untuk tim Myanmar. At least mereka mau ngebutin 2 biar bisa nge-group up dan enak gitu kalau mau combo-combo combro. Kalau untuk sekarang, Malaysia early-nya tinggal nungguin aja nih. Ada Iron Hook yang connect, atau Sanguine Claw, ataupun Formace yang nggak bisa ngebuka dengan aman. Iron Hook dari Sorn disusul dengan Bad Fist yang dibuka oleh Moon. Inilah dia Malaysia dengan kekuatan pick off yang mereka miliki dimaksimalkan ditambah dengan objektif yang tak terlupakan. Black Dragon Form berusaha untuk dikeluarkan, menempatkan Momo di area samping tapi Ciku, follow up dan backup yang sangat manis. Momo masih bisa selamat. Arah kiri, kanan, banyak sekali yang bisa untuk difokuskan. Tapi Momo berusaha untuk bertahan. PS malah lompat, dia kabur dengan fence poise-nya. Momo selamat. Ya, Wind of Nature jadi on time tadi. Ada Wind of Nature. Pas banget ya? Pas banget tadi, dia punya Wind of Nature. OMG, Bad Impact! Sakit banget. On point. Ini Myanmar dalam masalah. Iya, sini kayak dari Malaysia ya udah mereka dapetin itemnya di waktu yang tepat. Untuk fightnya sendiri juga semua dibuka oleh Malaysia di waktu yang tepat juga. Ya benar-benar dan lihat formasinya kali ini menjadi target tetapi hanya untuk distraksi saja karena mid turret lah yang menjadi target dari negara Malaysia. Kali ini lihat gold turret gold leadnya 3.000 hampir 4.000 dan Myanmar mereka gak ada kompensasi, mereka bingung, mereka mau nyari yang all in team fight gak dikasih sama tim Malaysia. Mereka tahu mereka kuat di split dan itu yang diterapkan oleh teman-teman dari Malaysia. Lihat bagaimana dari formasi ya udah dia cuma jagain temennya, dapetin buffnya, udah selesai. Tahan aja, main defense, main santai karena secara objektif mereka lagi menang. Ya menang banget sih. Ketika tier pertama turret udah hilang berarti map control dari tim Myanmar agak sedikit kewalahan. Dan Malaysia sekuat tenaga untuk melakukan defense. Di area top lane Formace sangat-sangat low tapi Black nggak akan bisa mengeksekusi. Sulit banget Circling Eagle dikeluarkan. Formace akhirnya ter-take down. Tapi lini belakang dari Myanmar digerogotin. Ada Moon dan juga Sword maju ke area depan. Dengan Bad Impact yang mendapatkan point kill atas Gumi. Black hadir kalian di belakangnya. Udah nggak ada Circling Eagle. Dan Moon bersama dengan Sword saja berdua menghadapi 4 member milik tim Myanmar. Maniaca kita lihat Black menjadi target. Oh, Iron Hook-nya udah ready tetapi tampaknya belum connect. Black masih bisa survive tetapi ruang gerak Malaysia kali ini Momo belum bisa. Oh, flicker. Agresif sekali Circling Eagle. Tidak mampu menyelamatkan dirinya. Momo secure the kill. Komitmen maksimal dari Momo di area top lane. Perhitungan yang tepat pula. Dan tim Malaysia. Mereka edan-edanan sih. 2 lawan 4 aja berani. digas. Ya. Triple kill bahkan tadi diamankan oleh Moon. Ketika Formace di area atas dikejar-kejar. Udah yang lainnya kalau di belakang. Kalau dari segi itemnya sendiri ini udah masukin menit nyaris ke 10 Om. Ya. Dan kalau kita bicara soal objektif ya, dari Myanmar mereka punya opsi yang lain ya. Mereka punya Link untuk melakukan split push. Ya masih ada karena susah untuk bisa menangkap Link. Karena kalau misalnya pun yang nge-defense nanti nih Sorn yang bisa ngikat dengan Bloodhound. Dia butuh 1 orang lagi. Formace. Buat temenin bener. Jadi masih butuh bantuan lah buat bisa menembakkan 1 Link. Yang dari tadi kalau kita lihat dia nggak ikut team fight. Dia masih bersih-bersih lane di bagian bawah. Dan Malaysia seperti mengabaikan PS.
kayak linknya yaudah. Ya udah biarin dulu ya, kita objektif dulu. Enggak, soalnya walaupun PS nge-split push, Apa-apa, dia masih gak pernah jauh. nyentuh turret Malaysia. Nah itu Karena dia. wave minion dari Malaysia selalu dibagusin dulu sebelum mereka gerak. Betul. Jadi di-push dulu semua lane, baru mereka gerak, baru ngelakuin ini. Konsil di pop up di area Lord sana. Sudah ada Black yang menjadi korban. Sedangkan Link diusir mundur. Area jungle milik Myanmar udah bukan milik mereka lagi. Udah di raid oleh Malaysia. Ya, lagi dan lagi Black terlalu overextend. Kali ini kita lihat PS menggunakan Tempest Template untuk defensif. Lihat Cloud-nya 1 HP. Maaf, itu Gumi Damage kehujanan outputnya apa itu? sakit banget. Dari Momo kayaknya ya. Dari Momo sama Moon kayak. Atau ya, Ya, salah mau sama duanya. Moon. Salah dua. Salah dua. Kalau bukan salah satu, salah dua ya. Kalau salah tiga gimana? Wah, Nama itu kota lagi. dong. Nama kota. Oh iya juga. Salah tiga nama kota. Yang lagi di salah tiga tengok ini dari polisi dibuka. Black Dragon Bomb menuju ke arah lini belakang dari Malaysia. Momo dan juga Moon sudah hilang. Apakah ini menjadi titik comeback karena Myanmar memaksimalkan keunggulan yang sudah mereka miliki. Mengejar Ciku dari arah samping kiri. Udah gak ada heavy spin, udah gak ada apapun. Myanmar berhasil untuk membombardir di arah tengah mereka. Dan Formace walaupun ini 5 lawan 3 mereka berhasil untuk maju ke area depan. Berusaha untuk melawan fight lagi dengan Circling Eagle. Son dalam bahaya tapi Ciku hanya bisa menahan di area depan sana. Son selamat. Tempest Oblate sudah dibuka. Formace menghujani 3 member yang dimiliki oleh tim Myanmar. Lord berhasil untuk dihadang. Tapi Oh My Jenny menjadi korban dari Formace. Wow. Usaha tim Malaysia untuk menggagalkan Lord. Gila Formation. Super. Formation-nya gila banget. Dia berhasil buying time dan bahkan reset Lord-nya. Dan lihat Malaysia meskipun yang kehilangan 2 member di awal, mereka sekarang bisa sedikit ngebalikin keadaan Om Wawa. Iya benar banget, itu perjuangan panjang tadi buat Formace. Ya meskipun dia tumbang setidaknya ada reset lah. Iya. Jadi Myanmar nggak gratis buat bisa dapetin Lordnya. Dan ini sebenarnya Myanmar udah mulai agak ngeri ya. Karena tadi kalau kita lihat mereka full commit. Mereka full commit, mereka all in, mereka lepasin Blazing Duet. Ada Black Dragon Form juga dan mereka berhasil buat menumbangkan 2 pemain dari Malaysia. Jadi ini yang patut diwaspadai. Apalagi PS-nya udah mulai nih, udah mulai juga. Udah mulai split. Asik ya dia split gitu. Terus diikutin sama Formace, ini harus dijaga. Tapi Link kan ya mobilitasnya tinggi banget. Ini bakal fight lagi kah karena Oh, dari objektif dia. Black Dragon Bomb sudah dikeluarkan, berusaha untuk dapetin satu Lord dan didapatkan oleh PS, maju ke area depan. Ciku sangat low dengan adanya heavy spin, dia masih bisa selamat dan di lini belakang dari Myanmar akan menjadi sasaran Beno akan kah dia bisa selamat karena Iron Hook sudah connect ke badan Beno. Dragon Tail di pop up tapi dari Beno, PS dan juga Black menjadi korban demi pertukaran Lord yang akan diabaikan oleh tim Malaysia. Mereka akan fokus ke area tengah. Gila ini Malaysia masih berdiri dengan 5 tanpa Lord Iron Hook. Masih ada Purify untungnya, tetapi lihat Giv dan kawan-kawan mampu clear the mid. Jadi untuk saat ini Malaysia harus fokus clear Lordnya dahulu. Betul. Tapi apa yang terjadi Om Wawa? Ya kalau apa yang terjadi, Linknya tadi yang tiba-tiba bisa muncul ya. Jadi gak ada daya gedor tambahan dari Malaysia ketika mereka coba untuk kontes. Dan Ciku agak sedikit terlambat. Kalau kita lihat Lordnya tadi udah di start. Udah separuh HP baru datang tadi jagoannya PS tadi. Untuk tinggal oke, aku mau retreat, aku dapat Lordnya, mundur kembali ya kita ya. Dan sukses untuk Myanmar, memang mereka berhasil untuk menahan. Tapi agak sedikit sia-sia sebenarnya untuk Lord itu tadi. Karena kalau kita lihat dari sisi goldnya ini masih tetap sama. Jadi ini masih menunggu dulu lah untuk all in dari Myanmar. Dari itemnya juga ini udah mulai pada jadi semuanya. Tapi dengan keunggulan dari Malaysia, iya seharusnya dari Myanmar mereka harus mulai ambil turretnya itu. Karena untuk top dan juga mid turret dari Malaysia ini masih utuh. Jadi meskipun mereka memang bisa dapetin Lord yang kedua, ini masih prosesnya panjang. Gak bisa langsung straight menuju ke base turret. Ya, dan proses panjang itu harus dilalui oleh keduanya. Karena Myanmar pun mereka sebenarnya punya potensi yang sangat besar untuk berperang. Khususnya kalau 5 versus 5. Dan Malaysia pun demikian. Mereka bisa tarik ulur juga. Aku lebih setuju mereka tarik ulur sih Bude. Iya, tarik ulur kalau Malaysia. Bener, dari menit 1 sampai 15 sekarang 14 itu minion management yang dilakukan oleh teman-teman Malaysia itu masih sangat on point. Itu jangan sampai ketinggalan dan tinggal timing dan positioning aja di Myanmar. Mereka harus cari 5-nya pas. Tapi lihat, Malaysia yang berusaha mencuri
mencoba buka di sini. Iya, dengan Black Dragon Form di belakang memberikan blasting duet karya samping Gumi. Vengeance yang dikeluarkan kayaknya bikin tim Malaysia harus memakan damage yang mereka sendiri. Moon dikejar-kejar Tempest Oblate tapi Moon gak sendiri. Di situ sudah ada Formage yang akan melindungi Moon dengan sekuat tenaga tapi tak bisa untuk bertahan lebih lama lagi karena PS. Satu pedangnya menusuk ke arah Moon dan Formis gagal untuk menyelamatkan Moon. Gila, 2 melawan 1 sedikit hampir teroutplay. Tetapi tampaknya PS masih bisa recover dan bahkan men-take down seorang Moon. Kali ini 4 melawan 3 di Land of Dawn. Lord akan hadir 15 detik. Oh, tapi Momo di bagian atas. Jadi target mampukah kabur? Oke, masih bisa kabur. Zorn juga menjemput dan lihat dong Pakitonya selalu split, selalu distract. Dan itu yang diperlukan oleh tim Malaysia untuk saat ini. Ya, tapi ya kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya dari Myanmar ketika mereka langsung ini udahlah kita langsung head to head kita burstnya cepat banget dengan adanya Blazing Duet plus Vengeance yang dipakai oleh Gumi. Itu kalau mau di stop ya udah gigit aja sih. Cuma kalau memang dia harus pakai Bloodhound-nya ke sana, ruginya sih Link-nya bakal bebas. Hura-hura ntar dia. Pesta dia tusuk-tusuk kayak gini, yang ini gembosin dulu ini, gembosin dulu itu. Dan makin bahaya buat Momo sama Moon. Ya. Karena yang fokus sekarang mereka pun ada di depan sana. Black tertangkap terlebih dahulu. Karena Malaysia, mereka melakukan setup terlebih dahulu ke arah Lord. Area mulai diakusisi, menyapu semua bush yang ada. PS menghindari dari Ciku yang membuka setiap bush yang ada arah kiri, kanan, dan ngintip dulu. Ya, cuma dicek, masih ada gak mas? Iron Hook connect ke arah Beno tapi bukan pancingan yang tepat. Yes, benar banget. Dan kayaknya tadi Bloody Hand-nya juga masih masih ditahan juga. Dan ruang gerak seperti itu, makro game seperti itu, poking damage yang seperti itu sudah cukup memberikan ruang gerak Malaysia untuk mendapatkan Lord. Dan kali ini Myanmar lagi dan lagi on the defense. Oh lala, defense akan selalu diuji oleh tim Myanmar ketika ada Lord yang masuk ke dalam base mereka. Lord akan menduduki mid lane. Bottom lane-nya masih agak jauh dari segi minion. Jadi Malaysia akan berfokus untuk di arah mid lane. Akankah ini menjadi push terakhir, tapi Myanmar akan sekuat tenaga melakukan defense. Dengan dari Black Dragon Form yang muncul ke arah belakang. Mencoba untuk ngezoningan semua member, tapi Petrus juga sudah dibuka. Berusaha untuk menyapu bersih di area bawah. Blasting Duet sudah dibuka dan Malaysia mendapatkan informasi itu. Tapi dari Malaysia mereka gak mau gegabah. Perlahan tapi pasti berubah ke arah laning atasnya. Yes, Myanmar udah hasil clearing one wave kali ini. Backend atas Beno-nya harus hilang begini saja. Masih bisa survive di sini Bude. Tapi Real World Manipulation dikeluarkan. Formation tidak bisa kemana-mana di bagian belakang. Flicker. Dan juga Immortal masih tapi Black. Lagi dan lagi harus hilang ke-7 kalinya. Myanmar masih bisa defend kali ini. Tetapi Malaysia masih benar-benar owning sih pertandingan kali ini. Myanmar kehilangan turret bawahnya ketika berusaha sekuat tenaga melakukan defense di area top lane. Gak ada Black Dragon Form. Dan dari pemain tim Myanmar pun kayak mereka, wah udah mulai kelimpungan. Karena Malaysia gak henti-hentinya mendobrak pertahanan mereka. Semua yang dimiliki oleh Myanmar debate untuk dikeluarkan. Sehingga untuk war selanjutnya nggak komplit tuh resource-nya. Iya, dan ini tinggal defense ya. Karena kita tahu untuk Lord-nya sendiri udah kelar ya. Yang enhance-nya ini udah Lord yang evolve. Yang akan menjadi idola untuk kedua negara ini. Ya, dan all in-nya sih yang dibutuhkan oleh Myanmar. Satu misstep juga dari Malaysia sebenarnya masih bisa dibalikin. Karena ya ini Lord-nya lah. Lord evolve. Tadi tuh cooldown Real World Manipulation dari seorang Yves cepat juga ya. Tadi kalau aku lihat dari sequence mereka ngedefend itu dia keluarin 2 kali loh Real World Manipulation ya. Jadi sebenarnya cooldownnya berapa detik ya sekarang ya kalau udah full item nih Yves-nya. Oh di bagian bawah tampaknya Ciluk Mbak. Wah kena bad impact. Wah udah berat lah ini. Gawat sih untuk tim Myanmar, gak ada yang bisa ngelakuin split push. Dan Malaysia, Iron Hook connect langsung dengan mancing mania mantap Black yang jadi korban. Gak akan bisa menyelamatkan kawan-kawannya lagi. 3 member tersisa dari Myanmar berusaha sekuat tenaga melawan defense ketika 5 pemain sudah ada di depan mata. Real World Manipulation dibuka, begitu pula dengan Blasting Duet. Son cukup sekarat, tapi dari pemain Malaysia mereka gak bergeming. Mereka mau nge-push lagi, Beno menjadi korban. Iron Hook sempat untuk di-dash dengan area Purify. Tapi pemain Malaysia, Ciku di area depan terlalu dalam. Dia pun harus ditumbangkan bersama dengan Sword. Dan mereka ngotot banget untuk memenangkan game ini. Sehingga
semuanya harus dikomit. Akhirnya Malaysia mendapatkan game pertama. Penetrasi akhirnya tembus juga. Malaysia memenangkan game pertamanya dan lihat Myanmar. Meskipun beberapa kali mereka berhasil melakukan defense, tidak bisa juga pada akhirnya Malaysia